Kalau kalian lagi di negara orang lain, mau itu traveling atau apalah tujuan kalian terserah deh. Kalian benar-benar harus jaga sikap. Jangan sampai apa yang kalian lakukan di negara orang lain itu ngebuat jelek nama Indonesia. Mau ngomong bukan negaranya tapi sudah kejadian dan orang-orang sudah ngata-ngatain orang Indonesia kelakuannya gimana di luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Indonesia viral di media internasional. Ini sangat disayangkan. Viralnya bukan karena bagus, karena keburukannya. Sangat disayangkan. Ini pesan buat teman-teman yang dari Indonesia, kalau melancong ke negara orang harus jaga sopan santun. Betul sekali. Harus jaga adab, ya kan? Karena adab ini sangat penting. Betul. Jangan membuat malu negara kita. Gara-gara satu yang berbuat, seluruh Indonesia yang terkena getahnya. Ini sangat disayangkan ya. Dan tingkah lakunya begitu sangat arogan ya. Tidak mencerminkan sikap orang Indonesia yang konon katanya terpaling ramah. Padahal orang Indonesia ini terkenal di luar sana, terkenal ramah, terkenal sopan, terkenal murah senyum. Tapi kali ini kita melihat tingkah laku yang terbalik di negara orang lagi, ya kan? Bikin malu. Bikin malu, bikin malu, bikin malu. Ini jelas-jelas sangat disayangkan. Konon katanya kita yang terpaling ramah tamah sedunia. Betul. Tapi pada faktanya ada juga orang Indonesia yang menunjukkan sikap yang tidak beretika di negara orang, di negara tetangga kita, di Singapura. Sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Lalu seperti apa tanggapan para netizen melihat hal ini? Berikut kita simak videonya bersama-sama. Video ini sebagai bentuk pembelajaran kita bersama-sama supaya kita kalau melancong ke negara orang tahu etika, tahu sopan santun. Itu yang paling penting. Jangan kalian pakai aturan sendiri. Betul nggak? Betul. Kalau mungkin di negara kita boleh serobot-serobotan, ya kan? Itu di negara kita. Dan itu sering terjadi ya. Sering terjadi. Tidak mau beratur ya kan? Beratur. Maunya rebut-rebutan ya kan? Itu jangan dibawa ke negara orang ya kan? Seharusnya kita mengikuti aturan negara di situ. Oke, kita langsung simak video komentar netizen terkait tanggapan viralnya orang Indonesia di Singapura karena hal yang buruk, bukan hal yang baik ya. Ini sangat disayangkan. Ini viral ya di Singapura. Dan orang Indonesia loh. Tapi viralnya bukan karena hal yang baik. Karena keburukannya. Sangat disayangkan. Sampai meludahi. Mau ngomong bukan negaranya tapi sudah kejadian dan orang-orang sudah ngata-ngatain orang Indonesia kelakuannya gimana di luar negeri. Sangat disayangkan ya. Jadi ceritanya ada influencer dari Indonesia, dia dibilang Influencer dipotong loh. antrian dan dia dipanggil gitu loh. Nyerobot Singapura itu antrian. bakalan call out, nggak peduli posisinya, mau tukang bersih-bersih, tukang sapu, kalau misalnya kalian nggak bener, kalian akan di call out. Dan di call out lah dia karena dipikir dia motong antrian. Yang Miss Bong baca, si influencer ini bilang kalau dia itu sebenarnya ditimpukin nasi sama orang Singapurnya ini, timpukin nasi goreng. Nah, sebagai orang yang pernah tinggal di Singapura dan bolak-balik Singapura, Miss Bong berani bilang ke kalian, kayaknya untuk orang Singapura melakukan hal seperti itu kecil deh kemungkinannya, karena mereka itu hati-hati banget dalam kelakuannya mereka. Nah, Kalian mau ngeludah aja, kalian itu didenda. Kalian buang sampah sembarangan aja, kalian didenda. Kalian ngerokok pada tempat yang salah aja, kalian kena. Kalian bawa rokok aja, kalian bilang kalian gak bawa tuh, kalian kena. Oh, ketat Kalaupun ya. orang ketat Singapuranya sekali bilang peraturannya. dia nggak nimpukin nasi goreng, dia bisa minta CCTV. Segampang itu, jadi tahu mana yang benar, mana yang salah. Miss Bong selalu ngomong, kita sebagai orang Indonesia, kemanapun kita pergi, tolong sikap itu dijaga. Penting Jangan ya, norak, penting. jangan Nah, itu aneh-aneh, dia. jangan bikin malu negara kita. Nggak hanya negara aja, kalaupun Miss Bong orang Lampung, Miss Bong keluar nih dari Lampung, Miss Bong itu harus bisa membawa nama baiknya Lampung. Betul banget, Jangan Mbak. sampai gara-gara Seharusnya kelakuan gitu. kita, satu Lampung itu bakalan dibilang kelakuannya jelek. Nggak hanya kota atau daerah, tapi juga desanya, kampungnya itu sama aja. Kalau Setuju. kalian dari Medan, Betul jaga nggak? sikap Betul kalian sekali. supaya orang Medan itu nggak dikata-katain.
Jadi reputasinya bagus lah gitu loh. Dan yang sayangnya lagi dari influencer ini adalah dia gagal banget menurut Miss Bong untuk menjaga reputasi komunitasnya. Miss Bong udah pernah nyampein ini dari dulu gitu ya. Kalaupun kalian adalah LGBT baby, jagalah sikap kalian, ucapan kalian, kelakuan kalian, kinerja kalian. Jangan sampai orang itu Miris ya? membuat LGBT Miris lainnya seperti itu. Jadi jujur aja cukup disayangkan dengan followers yang banyak banget dan yang dikenal banyak orang Sangat hal ini disayangkan. terjadi gitu ya, dan orang ujung-ujungnya manggilnya adalah yang transgender lainnya, yang kena hujat, yang kena hate juga adalah transgender lainnya. Ternyata pelakunya So, LGBT ya. dan kalian harus mau mengakui budaya antri di Indonesia itu masih lumayan minim. Mau di bandara, mau di mana orang potong antrian. Mbak, jangan terlalu kaki jujur, untuk ya kan? screening Memang koper, faktanya kayak gitu. screening Mbak, tas itu mbaknya pun terlalu masih jujur, banyak mbaknya. banget. Jadi Jangan rela terlalu jujur. belajar Supaya ngantri. orangnya pada saat Kalau kalian lagi di negara orang lain, mau itu traveling atau apalah tujuan kalian terserah deh. Kalian benar-benar harus jaga sikap. Jangan sampai Setuju apa ya? yang kalian lakukan di negara Mbak, orang setuju lain ya? itu ngebuat jelek nama Indonesia, kayak yang dilakukan oleh mbaknya. Jadi ceritanya guys, kalau dari Viti yang posting, si mbaknya tersebut yang ngeludah, itu dia potong antrian saat konsernya Bruno Mars. Dan dia diteriakin saat potong antrian. Dan setelah diteriakin sama yang ngerekam dan teman-temannya tersebut, si mbaknya yang marah-marah dan ngeludah itu, dia kayak playing victim dengan bilang, si orang-orang Singapura tersebut itu ngelempar dia pakai nasi guys. Menurut gue ini agak nggak make sense sih. Sebenarnya ada dua yang mau gue sampaikan. Yang pertama, si mbaknya itu ngebuat nama Indonesia jelek dan ngebuat Betul nama banget. komunitasnya jelek, which is LGBT. Gue nggak ada masalah Oh, sama ini LGBT. orangnya Semua sudah orang di betul ya? dunia ini punya hak untuk bahagia. Dan yang Oke, kedua, nggak apa-apa, kalau ya kan? si mbaknya itu bilang orang Singapura tersebut ngelemparin dia nasi, nimpukin dia nasi, itu agak nggak make sense. Kenapa gue bilang agak nggak make sense? Karena peraturan di Singapura itu benar-benar ketat banget. Dan bagi siapapun yang ngelanggar, mau itu Singaporean atau wisatawan, itu bakal didenda ratusan Oh. dolar sampai dengan puluhan ribu dolar, Disiplin guys. ya? Kayak misalnya ngebuang puntung rokok, ngebuang plastik bekas permen, itu bisa didenda 300 dolar. Dan bisa didenda Kalau di Indo sampai biasa ya, 1000 buang dolar. puntung Kalau rokok itu melanggar biasa. untuk kedua kalinya, itu bisa didenda sampai dengan 2000 dolar. Oh. Ngeludah, itu bisa didenda sampai dengan 1000 dolar. Dan kalau ngelakuin kedua kalinya, itu bisa didenda sampai dengan 2000 dolar. Kalian tahu nggak, tahun 2015, ada seorang laki-laki yang dia ini ngebuang cigarette butts-nya dia atau puntung rokok keluar jendela apartemennya dia. Dan dia didenda 19.800 Singapore dolar. Ini Itu gede ekuivalen banget ya rupiah dendanya. 200-an Masya juta Allah. guys. Jadi menurut kalian masuk akal nggak kalau orang Singapura tersebut berani ngelempar nasi? Itu kayak ngebuang sampah dong. Iya. Nyebrang sembarangan Nggak mungkin, aja. nggak mungkin Pelanggarnya kayaknya. itu bisa sampai di penjara 6 bulan. Dendanya itu kurang lebih 500 SGD. Sekali lagi gue tanya, masuk akal nggak kalau orang Singapura itu berani ngelempar nasi? Nggak masuk Kalau sih menurut gue kayaknya. nggak make sense sama sekali sih. So buat teman-teman semuanya, kalau kalian traveling, mau itu di Indonesia, apalagi luar negeri, please jaga sikap kalian. Jangan sampai apa yang kalian lakukan itu ngebuat nama Indonesia jadi jelek. Thank you. Kalau menurut kalian gimana guys? Tulis komen kalian di bawah ya. Setuju. Banyak di reaction konten kreator ya. Izin nge-stitch ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ceritanya, ada satu influencer ini lagi datang ke konsernya Bruno Mars. Nah, influencer Indonesia ini itu tuh katanya motong antrian. Motong antrian. Ya otomatis lah ya kalau di Singapura kan negur orang kalau misalnya ada yang motong antrian. Tapi si influencer ini katanya nggak motong, terus masalahnya orang Singapura ini nimpukin nasi katanya. Tapi ya jujur sebenarnya gue juga nggak tahu ya apakah bener orang Singapura tuh nimpukin nasi. Karena ya mereka mau ngeludah aja itu didenda, mereka mau ngerokok aja di tempat umum mereka didenda. Oh, ngeri Tapi ya. kalau dendanya. menurut si influencer Indonesia ini si orang Singapura nimpukin nasi kan tinggal minta CCTV. Ya betul sekali. Ya intinya masalahnya jadi ribut lah ya. Terus yang gue sayangkan adalah itu di akhir video tuh dia sampai ngeludahin orang Singapura. Ya memang nggak ngeludahin orang Singapurnya, tapi kan dengan kayak gitu itu jadi intinya menjelekkan nama orang Indonesia di Singapura. Betul sekali. Jujur, karena gue juga selalu banyak bisnis dengan orang-orang di luar negeri. Ya intinya kita harus bisa respect mereka gitu loh. Setuju mas. Jangan sampai karena kejadian ini orang Singapura ngecap orang Indonesia tuh jelek. Itu Terus dia, ujung-ujungnya ya kan? kena ke orang Indonesia lainnya. Karena sebenarnya kita sebagai orang Indonesia kalau lagi di luar negeri, kita tuh sedang lagi bawa nama baiknya negara kita gitu loh. Betul sekali. Kayak misalnya kemarin gue lagi di Jepang gitu ya. Itu gue ada meeting, gue bawa project buat ekspor. Gue cerita gimana kita udah ngebantuin UMKM bisa ekspor ke seluruh dunia.
Dan mereka malah respect dengan itu dan akhirnya mereka mau kerjasama dengan kita. Nah, itu bagus. Terus mereka bilang, iya banyak orang Indonesia di sini tuh hebat-hebat. Jadi ketika mereka ngerasa baik dan mereka merasa terhormat gitu ya dari orang Indonesia yang datang ke negara mereka juga pasti ngomong baik juga tentang negara kita. Jadi intinya sebenarnya sangat disayangkan lah kejadian tadi. Intinya jangan sampai deh kita tidak menghargai orang lain gitu loh, janganlah. Ternyata orang Indonesia yang di Singapura yang viral itu motong antrian. Dia tidak mau beratur. Kemudian ditegur oleh orang Singapura. Tapi malah marah-marah. Kemudian dia membuat pembelaan, katanya dia sebelum ditegur dilempari nasi. Ini agak Gak mungkin. nggak mungkin ya. Gak mungkin. Sedangkan aturan di Singapura itu Sangat begitu ketat. ya kan? Betul. Wow. Apalagi buang nasi. Nggak mungkin. Nggak mungkin Itu kayaknya. dendanya sampai ribuan, sampai bisa dipenjara juga. Tapi anehnya, kenapa ya? Ini sering terjadi berkali-kali. Orang Indonesia apabila ke negara orang, janganlah membuat kekacauan sehingga nama Indonesia menjadi jelek di media internasional. Betul. Satu yang berbuat, semuanya terkena. Betul nggak? Betul sekali. Kita yang bekerja di Malaysia, kita itu selalu berhati-hati dalam menjaga sikap ya kan? Ya. Menghormati adat budaya setempat. Betul nggak? Betul sekali. Menjaga perilaku kita sebaik-baik mungkin supaya jika kita bergaul dengan orang-orang di sini tidak menyakiti perasaan orang-orang di sini juga ya kan? Nanti kalau menyakiti perasaan orang-orang di sini pasti yang terkena nama Indonesia juga. Betul. Itu loh orang Indonesia bicaranya kok kayak gitu ya kan? Itu loh orang Indonesia perilakunya kok kayak gitu. Padahal itu tidak mewakili keseluruhan. Itu hanya segelintir. Jadi untuk teman-teman yang kiranya traveling atau ke negara orang sedang melancong, jagalah sikap Anda, jaga adab, jaga sopan santun. Dan kalau di luar negeri atau luar negara ini kan sering kalau kita mungkin membeli sesuatu bila ramai itu kan harus beratur. Harus Itu sudah beratur. biasa itu. Itu sudah hal biasa. Ya memang sih faktanya di Indonesia budaya beratur itu masih sangat minim ya. Minim sekali. Sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Ini berbicara tentang fakta ya. Iya, Jadi mungkin ada yang setuju, ada yang tidak ya kan. mungkin. Kalau Seharusnya yang video ini harus menjadi pembelajaran untuk orang Indonesia. betul sekali. Dan jangan sampai hal-hal seperti ini terulang lagi. Betul sekali itu. Mari kita sebagai orang Indonesia menjaga perilaku, sikap, kedisiplinan dimanapun berada. Betul. Tak kisah di Negara sendiri, negara sendiri, di luar. kita harus jaga sikap kita supaya nama bangsa kita itu tidak diperlekehkan oleh negara-negara lainnya. Betul nggak? Betul. Gara-gara segelintir yang berulah semua terkena. Satu Indonesia ya kan? Iya. Dikira orang Indonesia kayak gitu semua, padahal Betul. bukan. Ternyata Mas, ini bukan hanya terjadi di Singapura saja loh. Ya. Di Thailand juga ada kejadian yang sangat-sangat memalukan juga. Ini sangat disayangkan ya. Semoga dengan adanya video-video seperti ini bisa dijadikan pembelajaran bersama. Mari kita sebagai orang Indonesia menjaga nama baik bangsa Indonesia sebaik-baiknya. Yuk langsung kita simak ke video berikutnya ya. Orang Indonesia masuk berita lagi guys di Thailand setelah bulan Januari kemarin. Di Thailand. Berita soal komplotan orang Indonesia yang nyopet turis Jepang. Ada lagi nih berita di Thailand tentang seorang Gimana TikTok ceritanya nih? Konsepnya creator gimana? Ini konsepnya gimana ini yang kok sampai menyerang nyopet? berita. Ini kan belum lama ini viral tuh postingannya Waduh. KBRI Bangkok yang soal orang Indonesia gitu ya, turis kalau mau ke Thailand tuh harus bawa cash minimal 15.000 baht. Rame tuh jadi perbincangan di mana-mana. Tiba-tiba viral lah satu video dari perempuan ini gitu ya di TikTok.
yang dia bilang kalau dia tuh lagi mau honeymoon sama suaminya ke Thailand. Pas udah nyampe Bangkok, dia udah lewat tuh imigrasi si ceweknya ini. Terus tiba-tiba pas suaminya ngelewatin imigrasi, ditanya, ternyata suaminya tuh nggak bawa cash gitu, karena cashnya dibawa sama si istri. Tapi karena imigrasinya mungkin nggak mau tahu atau gimana, akhirnya si suaminya ini dideportasi lah gitu, dipulangin ke Indonesia. Nah ternyata diselidikilah nih sama kepolisian Thailand, sama imigrasi diselidikin, mereka sampai ngelihat CCTV gitu ya untuk ngecek bener nggak nih kejadian ini. Dan ternyata dari hasil CCTV itu si perempuan ini tuh ke Thailandnya sendirian. Dia nggak ketemu sama suaminya. Jadi, Menipu ya? Tuh di CCTV dia ngelewatin imigrasi apa segala macam, dia tuh bener-bener sendirian. Dan ini akhirnya dibahas gitu sama kepolisian Thailand, sama pihak otoritas pariwisatanya juga gitu. Sangat disayangkan ya. Orang dari KBRI di sana buat mengklarifikasi soal ini karena dianggap bisa merugikan citra pariwisata dari Thailand. Nah, tapi hikmahnya adalah jadi jelas nih sekarang soal aturan-aturan bawa cash ini, karena di artikel ini juga dijelasin. Juru bicara kepolisian Thailand di artikel ini ya, ini gue kutip, dia tuh bilang kalau emang benar ada pemeriksaan itu benar gitu, karena mereka tuh mau mencegah orang-orang turis-turis datang dengan visa turis tapi sebenarnya mau cari kerja ilegal gitu. Tapi Wah, yang jadi bahaya ya. mereka itu adalah rencana perjalanan lo, kemudian juga akomodasi lo gitu ya buat dicek, dan cash itu tuh cuma salah satu faktor aja. Jadi kalau dibilang bahwa lo bisa ditolak masuk karena nggak bawa cash yang cukup, menurut artikel ini ya, itu tuh nggak benar. Karena yang jadi lebih fokus mereka tuh sebenarnya yaitu lo ada bookingan hotel apa enggak, lo tiket pulangnya ada apa enggak gitu. Betul Bukan sekali, soal cashnya ini. Karena mereka juga sadar bahwa sekarang orang-orang tuh udah cashless gitu kan, orang bayar pakai kartu kredit, kartu debit, udah bisa kris juga di sana. Jadi cash tuh bukan faktor utama lagi sekarang. Dan warga negara asing yang biasanya ditolak itu mereka-mereka yang gak punya bookingan hotel atau pakai bookingan hotel palsu gitu ya. Nah itu tuh yang bisa berpotensi untuk ditolak masuk. Tapi apakah gue menyarankan lo untuk tetap bawa cash? Yes. Dan kalau nanti sisa ya udah tinggal ditukar balik lagi aja. Dan yang pasti itu dia, rencana perjalanan lo harus jelas. Ada bookingan hotel, ada tiket pulang, itu harus lo penuhin semua. Jadi ketika lo masuk ke Thailand, lo bisa menjelaskan rencana lo di sana akan berapa lama, nginepnya di mana, pulangnya kapan, itu semua bisa lo jawab dengan baik. Sangat disayangkan kalau di Thailand ini malah lebih serem lagi beritanya ya. Lebih serem dan tidak patut dicontoh. Dan anehnya Mas, ini sering terjadi loh di beberapa negara. Kemarin di Jepang ada seorang warga negara Indonesia yang istilahnya foto-foto, di mana foto-foto tersebut itu tidak patut untuk dicontoh. Dia itu mengira seperti di tempat kita, sampai-sampai warga yang di sana itu heran. Terus kemudian diposting lah oleh media Jepang juga. Jadi untuk sahabat-sahabatku, yang paling penting kalau kita ke negara orang, udahlah, kita nggak usah sampai terbawa perilaku yang di kampung-kampung kita ya kan. Kebanyakan perilaku yang di kampung dibawa ke negara orang. Itu jangan, kita aturi saja aturan negara tersebut. Dan apalagi kalau sampai seperti di Thailand ini, bikin malu ya. Malu Ini banget. beritanya itu diangkat di media internasional loh. Gara-gara 1-2 orang yang berulah nama Indonesia itu jadi jelek ya. Iya. Video ini sebagai bentuk pembelajaran kita bersama-sama, bukan untuk saling istilahnya menjelek-jelekkan ya kan. Bukan. Jadi dengan adanya kejadian video ini, kalau mau masuk ke negara orang, kita harus jaga sikap, jaga sopan santun dan perilaku. Jaga perilaku sebaik-baik mungkin. Jangan sampai membuat hal-hal yang bikin malu negara. Oke, cukup sampai di sini ya. Semoga video ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua, dan apa yang terjadi di kejadian di video tersebut bisa kita ambil pelajarannya. Dan kita sebagai orang Indonesia, kalau mau pergi kemanapun, jaga etika, jaga sopan santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, ini nanti kalau dihujat netizen gimana nih? Nanti katanya, wah ini orang memberitakan yang hal-hal yang buruk-buruk terus, gimana pendapat Mas? Ini bukan buruk, pendapat saya ini memang faktanya real. Faktanya real ya? Real. Dan Soalnya ini sudah viral ini sudah viral ya? di Media media internasional. Kalau dia nggak percaya, suruh buka HP, suruh buka YouTube, di TikTok. Nah,
Jadi video ini untuk pembelajaran bersama-sama Iya. ya. Oke, setuju Mas. Setuju sekali.